Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumanil Akbar, NIM 70233202017, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, IAIN Bone, akan menjelaskan komunikasi internal dan eksternal organisasi serta kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi. Maksudnya di sini dari komunikasi internal yaitu proses penyampaian pesan baik dari pimpinan atau bawahan, namun hanya mengenai hal di dalam organisasinya. Yang kedua yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjalin dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi dari pimpinan ke bawahan untuk memberikan tugas atau petunjuk-petunjuk informasi, sedangkan dari bawahan kepada pimpinan yaitu pengaduan dan penyampaian pesan kepada pimpinan. Maksud dari komunikasi vertikal ini adalah komunikasi yang terjadi antara bawahan dengan pimpinan. Ketiga yaitu komunikasi horizontal atau lateral. Komunikasi antara sesama seperti dari karyawan kepada karyawan, manajer kepada manajer. Pesan dalam komunikasi ini mengalir di bagian yang sama di dalam organisasi dan mengalir antar bagian. Maksudnya di sini komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi dengan anggota seorganisasinya yang saling bertukar pikiran dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan kegiatan komunikasi yang biasa dilakukan oleh praktisi humas dalam membina hubungan baik dengan publik eksternal. Tujuan adalah untuk mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran yang positif dari publik terhadap suatu organisasi. Maksudnya di sini komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang terjalin antara organisasi dengan masyarakat dan organisasi lain untuk membina hubungan yang baik dengan publik. Yang keempat yaitu kepemimpinan dan manajerial. Kepemimpinan dilaksanakan melalui komunikasi. Para pemimpin bertanggung jawab bagi pencapaian tujuan tertentu. Fungsi dasar kepemimpinan terbagi menjadi dalam dua kategori, yaitu yang pertama fungsi pemeliharaan kelompok dan dua fungsi pencapaian tujuan. Maksudnya di sini maksud dari kepemimpinan adalah bagaimana suatu organisasi berjalan dengan sistematis dan aktif bila dikomunikasikan oleh pemimpin yang bertanggung jawab agar organisasinya dapat bertahan dan mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu pendekatan pemimpin yang baik adalah dilahirkan. Pandangan tradisional ini percaya bahwa kepemimpinan adalah bawaan kemampuan yang diwariskan dari orang tuanya. Dalam perspektif ini, pimpinan yang baik adalah dilahirkan, tidak dibuat. Asumsinya adalah bahwa kualitas kepemimpinan melekat di dalam kepribadian seseorang, entah kita memiliki kualitas ini ataukah tidak memilikinya. Maksudnya di sini, kepemimpinan yang baik adalah dilahirkan. Adalah seorang pemimpin yang baik adalah keturunan pemimpin, seperti halnya raja yang memiliki anak dan anaknya menjadi seorang pangeran yang akan menjadi raja jika ayahnya meninggal atau turun tahta. Dalam kata lain, kepemimpinan yang turun-temurun. Yang kelima yaitu pendekatan gaya terbaik seseorang. Maksudnya di sini, pendekatan ini memandang kepemimpinan sebagai masalah gaya. Pengambilan keputusan dapat sepenuhnya terpusat atau bisa benar-benar menyebar di antar anggota kelompok. Jika pengambilan keputusan terpusat, gaya kepemimpinan dapat dicarikan sebagai otokratis. Maksudnya di sini, pendekatan gaya terbaik seseorang yaitu bagaimana suatu keputusan diambil oleh seseorang pemimpin ataukah beberapa orang saja. Namun hal ini kurang baik bagi seorang anggota karena anggota dianggap kurang aktif, menganggap dirinya kurang aktif dalam pengambilan keputusan. Namun jika hal mendesak, hal ini sangat baik. Yang keenam yaitu pendekatan konseptual.
Pendekatan konseptual memandang kepemimpinan sebagai hasil dan kemampuan individu, tujuan kelompok, tekanan dari luar terhadap kelompok, dan cara-cara anggota dalam kelompok berbicara, bekerja, atau berhubungan satu sama lain. Namun, terlepas dari semua itu bukanlah soal gaya kepemimpinan yang mana dipilih, namun adalah pentingnya untuk diingatkan beberapa hal yang diingatkan. Maksudnya di sini, pendekatan konseptual maksudnya keputusan yang diambil berdasarkan keputusan seluruh anggota atau sebagian besar anggota. Hal ini saya ingin bahas, yaitu kemudian tentang inovasi organisasi. Inovasi organisasi merupakan setiap ide atau gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Hal ini sangat diperlukan dalam organisasi untuk memajukan organisasinya dan bertahan. Karena jika tidak melakukan inovasi, maka organisasinya akan tertinggal dan tidak akan dilirik oleh orang lain. Proses inovasi organisasi, pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting, karena dampak pemilihan keputusan tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan organisasi. Maksudnya di sini, jika pengambilan keputusan yang baik, maka akan membuahkan hasil yang baik.